Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Darul Ulum, Bapak Ibu, pemirsa TV Undar dimanapun berada. Pertama, marilah kita puji syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa sehat walafiat, bisa menjalankan semua aktivitas. Kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Tentunya dengan harapan semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Para pemirsa yang berbahagia, kita harus mengucapkan ahlan wa sahlan bihuduri syahri Ramadan. Kita ucapkan selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Marilah kita jalani Ramadan ini dengan senang dan menyenangkan. Kita berdamai dengan diri kita sendiri di dalam beribadah selama Ramadan ini, agar ibadah kita ini tidak menjadi beban, tapi malah menjadi nikmat. Karena tentu kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dibanding bulan-bulan yang lain. Secara harfiah, Ramadan itu berarti pembakaran atau sangat panas. Ini menggambarkan bahwa jiwa kita ini sedang ditempa, sedang dipanaskan, agar terbentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Atau Ramadan itu berarti pembakaran, karena di bulan Ramadan inilah saatnya kita membakar semua dosa-dosa kita yang terlanjur telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Para pemirsa TV Undar yang berbahagia, Ramadan ini tentu bulan yang istimewa, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumin min Sya'ban. Bahwa Rasulullah pernah berkhutbah kepada para sahabat semua pada terakhir hari di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Faqala, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun mubarak, fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wahai sekalian manusia. Di hadis ini juga merupakan sebuah maklumat, pemberitahuan kepada seluruh manusia, bahwa telah datang bulan Ramadan yang menaungi kalian semuanya sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik dibanding 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah telah menjadikan puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban, dan qiyamul lail atau sholat tarawih di malam hari sebagai sebuah kesunahan. Faman taqarraba fihi bihoslatin min hisolil khair kana kaman adda faridah fima siwa. Sabda Rasulullah berikutnya, barang siapa yang melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan,
maka akan dibalas seperti telah melakukan amalan fardu jika dilakukan di luar bulan Ramadan. Faman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu selama bulan Ramadan, maka dia akan dibalas seperti telah melakukan amalan fardu sebanyak 70 kali lipat fima siwahu, di luar bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pidato lanjutannya beliau mengatakan, wahwa syahrus sabri was-sabru thawabul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan orang yang bersabar selama menjalankan puasa dengan selalu mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri seluruh anggota badannya, maka kesabaran itu nanti di akhirat akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul musawah. Keistimewaan Ramadan yang lain adalah Ramadan merupakan bulan di mana kita saatnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika datang malam hari, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Ramadan adalah bulan di mana saatnya rezekinya orang-orang mukmin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan khutbah Rasulullah, beliau juga bersabda, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama Allah akan memberikan rahmatnya pada hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Baik itu berupa ketenangan batin, ketenangan jiwa, atau mungkin kesejahteraan jasmani dan rohani. Wa ausatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua, pertengahan, Allah akan memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang taat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Kemudian di 10 hari yang terakhir Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah di antara kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap bisa mendapatkan keberkahan ini, bisa mendownload rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini, tentu dengan cara marilah kita jalani Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesenangan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menjalankan semua apa yang telah diwajibkan dan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Undar yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan materi pengajian kitab sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan, yaitu mengkaji kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, di mana sekarang ini sudah sampai pada bab ke-14. Bab ke-14 yaitu Ar-Rabi Asyar, bab yang ke-14, Al-Imanu biwujubi mahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang mengimani akan wajibnya mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk cabang iman yang ke-14. Kenapa kita diwajibkan mencintai Rasulullah, cinta Rasul, cinta Nabi? Karena sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan
aslun nikmah wa sababur rahmah. Merupakan asal muasal nikmat dan penyebab turunnya rahmat. Karena Rasulullah itulah yang membawa risalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Islam itulah yang akan menjadi rahmat, bukan hanya bagi umat muslim, umat mukmin, tapi juga bagi sekalian alam. Maka alasan itulah kita sebagai orang muslim mukmin wajib mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Islam itulah faqad anqadanallahu minal jahalah wa dzulmatiha. Islam datang telah menyelamatkan kita, Allah menyelamatkan kita dari kebodohan jahiliyah dan kegelapan jahiliyah ilal imani wa nuri, menuju terangnya iman dan cahaya iman. Wabihi sa'adatud dunya wal akhirah. Dengan iman itulah seseorang akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak bisa ditawar lagi, semua orang muslim mukmin wajib mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan kepada dalil hadis yang pertama, li hadisi Anasin al-muttafaqi ala sihatihi. Hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik yang telah disepakati akan kesohihannya, yaitu qala Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang artinya tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang dari kalian semuanya, sehingga kata Rasulullah, aku menjadi orang yang lebih dicintai dibanding cintanya kepada orang tua, anak, ataupun seluruh manusia. Kenapa harus begitu? Ya karena memang itu tadi, Rasulullah adalah diutus untuk membawa ajaran Islam yang merupakan nikmat pokok, nikmat terbesar. Kemudian kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan Islam tersebut. Maka tentu secara akal sehat Allah dan Rasulullah harus lebih dicintai oleh semua umat Islam dibanding yang lain-lainnya. Kemudian kewajiban mencintai Rasulullah SAW ini juga didasarkan atas hadis yang juga berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dimuat di dalam kitab Shahihaini. Hadisnya berbunyi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang bisa meraih 3 hal ini, maka orang tersebut akan bisa menemukan manisnya iman, yaitu ayyakunallaha wa rasulahu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Al-hadis. Hadisnya ini panjang tapi diambil hanya redaksi yang pertama. Bahwa seseorang akan menemukan manisnya iman jika orang tersebut, muslim tersebut, menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lainnya. Itulah sebabnya dalil ini juga menunjukkan bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu adalah harga mati. Kalau mencintai yang lain mungkin boleh mencintai mati-matian, jadi tidak mati beneran. Kalau cinta Allah dan Rasul harus harga mati. Kemudian didasarkan pada dalil hadis yang terakhir. Hadis ini juga berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah pada satu hari ada seorang bertanya kepada Rasulullah,
dengan mengajukan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu datang? Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada orang tersebut, ma'adattalaha. Wahai fulan, kamu bertanya tentang kiamat kapan datang. Apakah kamu sudah punya persiapan jika kiamat nanti datang beneran? Qala, maka orang ini kemudian menjawab atas pertanyaan Rasulullah, ma'adattulaha bikasrati syam wala sodaqah. Wahai Rasulullah, saya tidak menyiapkan kalau kiamat datang baik dengan banyak puasa atau banyak sedekah. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali modal saya adalah saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda menjawab atas apa yang disampaikan oleh seorang sahabat tadi dengan ucapan anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Artinya, jika mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan bersama Rasulullah SAW kelak di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV Undar yang berbahagia, sebagai penutup dari pengajian bab Mahabbatur Rasul ini, ketika Sayyidina Anas bin Malik mengetahui akan sabda-sabda Rasulullah tentang Mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Anas bin Malik kemudian berkata, tidak ada kegembiraan sesudah datangnya Islam kepada kita selain apa yang telah diucapkan dan pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu almar'u ma'aman ahabba, yaitu bahwa seseorang itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Sabda Rasulullah ini memotivasi sahabat Anas bin Malik sehingga beliau juga mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya, juga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dengan harapan saya nanti bisa bersama mereka di dalam surga, meskipun amal ibadahku tidak bisa membandingi amal ibadah sahabat-sahabat yang mulia tadi. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita pupuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan cara selalu mengikuti perintah-perintahnya, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani akhlak mulianya, dan tentu meninggalkan, menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.